Episode 4. Laura terus menundukkan kepalanya selama ijab kabul pernikahan berlangsung. Laura benar-benar tidak tahu harus apa dan bagaimana. Lehernya bahkan terasa kaku untuk sekedar digerakkan. Kini Laura berada di antara orang-orang kaya yang sama sekali tidak Laura tahu siapa. Kata saya yang dikatakan dengan mantap oleh para saksi pernikahan Laura dan Marvel beberapa menit tadi, bahkan masih begitu jelas terdengar di telinga Laura. "Ma, Pa, Marvel mau ke kamar." Laura menelan ludahnya, entah seperti apa rupa suaminya. Laura memang pernah mendengar nama Marvel Chandra, pengusaha tampan yang terkenal dermawan, tapi Laura tidak pernah melihat bagaimana rupa Marvel, dan sekarang dirinya sudah sah menjadi istri kedua Marvel, baik menurut hukum agama maupun negara, benar-benar seperti mimpi. "Tuhan, jika memang ini hanya mimpi, tolong bangunkan hamba," batin Laura. "Ah ya Pel, biar mama antar ya." Lina bangkit dari duduknya di samping Teddy kemudian melewati beberapa kerabat dekatnya yang menjadi saksi pernikahan kedua putra tunggalnya. Lina membantu Marvel bangkit dari duduknya dan menjauh dari Laura yang tidak berani mengangkat kepalanya selama acara sakral itu berlangsung. Pak, Ana juga kayaknya harus pergi, ada urusan mendadak di kafe." Teddy hanya menganggukkan kepalanya. Entah bagaimana perasaan Ariana terhadap Marvel sekarang Teddy terus bertanya-tanya. Setelah Ariana berlalu juga kerabat yang lain, Teddy menghela napas. Tidak ada pesta pernikahan megah seperti saat Marvel dan Ariana menikah. Pernikahan Marvel dan Laura bahkan terkesan tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat Teddy dan Lina. "Kamu?" panggil Teddy menatap Laura yang terus diam di kursinya dengan kepala tertunduk. Laura mengernyit. Tidak ada siapa-siapa di ruangan luas itu selain dirinya yang tidak tahu harus bagaimana. Tubuhnya terasa sangat kaku sekarang. "Apa Tuan itu memanggilku?" batin Laura memainkan ujung kebaya putih yang dikenakannya. "Maaf, maksud saya Laura, tolong angkat kepala kamu." Laura menelan ludahnya susah payah. Suara Teddy begitu tegas juga lantang. Laura takut jika ternyata keluarga kaya raya itu tidak bisa menerimanya dengan baik. Laura takut nasibnya sama seperti tokoh utama dalam sebuah drama, dianiaya dan terus disakiti, dijadikan pembantu dan dikurung di gudang penuh kecoa dan tikus yang menjijikkan. Laura pernah menonton sebuah drama di mana tokoh utamanya adalah istri kedua. Laura takut apa yang dialami tokoh utama itu juga akan Laura alami sebentar lagi. Laura dijadikan budak dan disuruh bekerja tanpa batas waktu setiap hari. "Ya Tuhan, tolong berikan hamba kekuatan untuk bisa menghilang dari tempat ini." Laura berharap bahkan memohon pada Tuhan untuk sesuatu yang tidak mungkin. Saking cemasnya, Laura sambil berpikir terlalu panjang. Entah cemas atau memang Laura terlalu terbawa perasaan saat menonton drama di televisi, sehingga sampai menyangkut pautkan drama tersebut dengan kehidupan nyatanya. "Laura," ulang Teddy memanggil. Laura menghirup dalam-dalam oksigen di sekitarnya kemudian menghembuskannya perlahan lewat mulut. "Semangat Laura, Tuhan selalu bersama orang-orang yang baik. Kamu orang baik, Tuhan akan melindungimu dari mereka semua." Pelan-pelan Laura mengangkat kepalanya. Laura mengangguk hormat saat tatapannya bertemu dengan tatapan Teddy yang duduk di sofa tidak jauh dari kursi tempat Laura duduk. "Saya, Tuan." Teddy menyipitkan kedua matanya. "Kamu memanggil saya Tuan?" Laura meringis. Laura tidak tahu apa yang salah dari panggilannya. Tapi Laura memang merasa harus memanggil Teddy dengan sebutan Tuan, sama seperti Laura memanggil Ariana. Kemari." Laura tergagap. Teddy memintanya untuk mendekat. Tuan, saya?" "Panggil saya Papa. Kamu bagian dari keluarga ini sekarang." Setelah Teddy telak. Laura langsung terdiam. Memanggil Teddy dengan sebutan Papa rasanya akan sangat kikuk. "Ayo kemari, ada yang mau Papa bicarakan." Laura melongo. Teddy menyebut dirinya sebagai Papa, seperti sedang mengajari Laura agar Laura memanggilnya dengan sebutan Papa, seperti yang dikatakannya tadi. Baik Tuan." Maksud saya Papa," ringis Laura mengangguk ragu. Laura menghela napas, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Di ruangan luas dan megah itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan papa mertuanya. Dan Laura khawatir jika ternyata Teddy adalah papa mertua yang jahat dan suka membuli orang baru di rumahnya. "Jangan konyol Laura, ini bukan masa orientasi siswa." Lagi-lagi Laura membatin. Laura bangkit dari duduknya kemudian melangkah mendekat ke sofa panjang yang diduduki Teddy. "Duduk," perintah Teddy. Laura semakin gelagapan. Teddy menyuruhnya untuk duduk. Iya. Laura duduk di lantai di samping sofa yang diduduki Teddy. Laura benar-benar bingung sekarang. Berhadapan langsung dengan Teddy tanpa ada siapapun yang menemaninya membuatnya gugup juga takut.
Teddy menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Teddy bingung entah gadis manis di depannya itu terlalu polos atau memang bodoh. Teddy tersenyum tipis jika Teddy terlalu menuntut agar Laura menurutinya, mungkin Laura akan takut padanya. Laura terlihat sangat polos dan lugu membuat Teddy tidak tega jika harus berbicara dengan nada tinggi apalagi memerintah. Baiklah, papa yang mengalah. Teddy bangkit dari duduknya kemudian mendekat pada Laura dan mengikuti Laura duduk di lantai tanpa alas apapun. Apa papa harus ikut duduk di bawah juga supaya kamu merasa setara? Tanyanya. Laura membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dilakukan papa mertuanya sungguh membuatnya terkejut. Oke, begini Laura. Marvel, suami kamu bukan orang yang sempurna. Dia banyak kekurangan dan dia juga buta. Papa harap kamu bisa menerimanya dan bisa berbakti dengan baik padanya. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Teddy sedang memberikan petua padanya untuk sedang memulai mendidiknya agar menjadi istri yang baik untuk Marvel putranya. Marvel mungkin akan menyusahkan kamu nantinya. Marvel juga akan sangat membutuhkan kamu dalam segala hal. Jadi papa minta tolong untuk sabar menghadapinya nanti. Laura semakin khawatir. Teddy berpesan agar Laura sabar dan Laura merasa itu seperti sebuah pemberitahuan bahkan bahwa suaminya adalah pria galak juga jahat. Kamu tidak perlu khawatir nak, Marvel pria yang baik, senyum Teddy kemudian. Laura terkejut, Teddy seperti bisa membaca apa yang ada di pikiran Laura. Laura berdiri di depan pintu bercat hitam mengkilat yang begitu tinggi. Seorang asisten rumah tangga bernama Mbok Ona tadi mengantarnya dan mengatakan bahwa itu adalah kamar pengantinnya dan Marvel. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Laura mencubiti tangannya sendiri pertanda dirinya sedang bingung. Berdiri di depan kamar pengantinnya membuat Laura merasa gugup, juga takut secara bersamaan. Laura memang polos tapi Laura tidak bodoh. Laura tahu apa yang akan dilakukan sepasang suami istri di dalam kamarnya. Tuhan, tolong, hamba belum siap. Laura menolak kepalanya ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Apa aku kabur aja? Pikiran jelek mulai mempengaruhi Laura. Tapi kalau aku kabur nanti aku dilaporin ke polisi terus aku bisa jadi buronan dong. Enggak, aku gak boleh ingkar janji, nenek sudah dioperasi dan aku berhutang pada Nyonya Ariana. Laura terus berdiri depan pintu kamar bercat hitam mengkilat di mana Marvel berada. Laura terus berusaha melawan pikiran-pikiran jelek yang membuatnya ragu. Laura memekik saat seseorang menepuk pelan pundak kamarnya. Gadis itu langsung melompat dari tempatnya membuat Lina ikut terkejut karena pergerakan cepat itu. Ya Tuhan, Nyonya, maaf. Laura langsung menundukkan kepalanya. Entah dari mana munculnya wanita parubaya itu, padahal Laura tidak melihat siapa-siapa selain dirinya di sana. Lina terdiam sesaat, gerakan Laura begitu cepat dan membuatnya kaget. Mama, panggil saya Mama.